Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi diskusi kami mengenai elemen-elemen dari sistem manajemen lingkungan. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Yaitu definisi sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang termasuk di dalamnya struktur organisasi, aktivitas perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya untuk pengembangan, implementasi, pencapaian, reviewing, serta mempertahankan atau penetapan kebijakan lingkungan. Keperluan requirement dalam SML termasuk diantaranya kebijakan lingkungan, perencanaan, implementasi, serta operasional, pengecekan serta tindakan perbaikan, serta manajemen review dalam pencapaian perbaikan yang berkelanjutan. Sejarah singkat penyusunan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Standar ISO 14001 merupakan salah satu seri ISO yang menginduk pada ISO 14000. Berikut ini sejarahnya. Pada tahun 1996, organisasi tersebut menyusun standar untuk pengelolaan industri yang bermanfaat bagi lingkungan. Standar ini pada awalnya dinamakan BS 7750, yaitu standar tentang pengelolaan lingkungan. Kemudian dilakukan penyempurnaan yang akhirnya memunculkan seri ISO 14000. Standarisasi ISO 14000 berisi standar pedoman dan kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan yang tepat pada organisasi yang sudah disertifikasi. Pada bulan September 96 diterbitkan standar internasional ISO 14001 dan ISO 14004 untuk sistem manajemen lingkungan. Kemudian diadopsi SNI yaitu SNI 19, 14001, 1997 dan SNI 19, 14001, 1997. Tujuan dari sistem manajemen lingkungan yaitu untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu yang lengkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. Selain itu, tujuan SML juga untuk mencapai tujuan dengan terarah berhubungan dengan efek lingkungan secara menyeluruh. Manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Yang pertama, menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Kedua, pengurangan limbah berbahaya. Yang ketiga, membantu pemenuhan atau compliance terhadap peraturan. Yang keempat, menurunkan risiko pertanggungjawaban terhadap lingkungan dengan lebih terencana dan terstruktur. Yang kelima, meminimalisir potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat. Yang keenam, meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu serta biaya. Yang ketujuh, penggunaan sumber daya alam dengan lebih bijaksana. Dan yang terakhir, sebagai alat promosi untuk meningkatkan citra perusahaan dalam rangka menjaga reputasi bisnis industri. Keuntungan SML. Keuntungan sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001 yaitu 1. Penyusunan sistem yang lebih mudah dikarenakan adanya guideline standar diakui dunia internasional dan dapat secara mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015 dan sistem manajemen yang lainnya. Perbedaan SML ISO 14001 dengan ISO SML 14004. ISO 14001 adalah sistem manajemen lingkungan yang berisi tentang spesifikasi, persyaratan, dan panduan. Sedangkan ISO 14004 adalah sistem manajemen lingkungan yang berisi panduan umum mengenai prinsip, sistem, dan teknik-teknik pendukung. Konsekuensi penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Untuk menerapkan ISO 14001 juga memerlukan biaya-biaya. Contoh kasusnya yaitu 1. Mengurangi jam kerja karyawan karena sebagian waktunya diserap untuk kegiatan penerapan. Yang kedua, penggunaan konsultan untuk membantu
pada masa setup memerlukan biaya. Pelatihan terkait standar tersebut sesuai dengan porsi kewenangan untuk seluruh level karyawan. Elemen-elemen SML ISO 14001. Elemen SML terdiri dari 5 persyaratan utama, yaitu 1. Komitmen dan kebijakan, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan dan pengoperasian, 4. Pemeriksaan dan tindakan korektif, yang kelima tinjauan manajemen dan perbaikan secara terus-menerus. Struktur klausul ISO 14001-2015. Berikut merupakan klausul-klausul dari ISO tersebut. Yang pertama yaitu klausul 1 ruang lingkup, klausul 2 acuan normatif, klausul 3 istilah dan definisi, klausul 4 konteks organisasi, klausul 5 kepemimpinan, klausul 6 perencanaan, klausul 7 pendukung, klausul ke-8 operasi, klausul ke-9 evaluasi kinerja, klausul 10 peningkatan. 5 keperluan atau persyaratan SML. Yang pertama, kebijakan lingkungan. Manajemen punca harus menetapkan kebijakan lingkungan organisasi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam lingkup sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, perencanaan lingkungan. Aspek lingkungan, yakni organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur perencanaan lingkungan. Yang ketiga, penerapan dan pengoperasian. Sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Manajemen harus memastikan ketersediaan segala sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan. Komunikasi. Organisasi harus memutuskan apakah akan melaksanakan komunikasi pada pihak internal atau eksternal. Kemudian harus dilaksanakan dokumentasi. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan harus mencakup kebijakan, penjelasan unsur-unsur utama dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan kalau standar, merupakan hal-hal yang penting, pengendalian dokumen, pengendalian operasional, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Tindakan pemeriksaan dan perbaikan meliputi pemantauan, pengukuran, evaluasi penataan, ketidaksesuaian tindakan perbaikan, serta pengendalian rekaman. Kelima, tinjauan manajemen meliputi hasil audit internal dan evaluasi penataan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi. Komunikasi, kinerja lingkungan organisasi, tingkat pencapaian, serta rekomendasi perbaikan. Kesimpulan, untuk melakukan sistem manajemen lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya suatu standar yang menjelaskan tentang sistem tersebut. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang termasuk di dalamnya struktur organisasi, aktivitas perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, implementasi, pencapaian, reviewing, serta mempertahankan penetapan kebijakan lingkungan. Tujuan dari SML adalah untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu yang lengkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. Selain itu juga SML juga untuk mencapai tujuan dengan terarah yang berhubungan dengan efek lingkungan secara menyeluruh diarahkan dengan kesejahteraan organisasi dan lingkungan sekitar organisasi, serta juga dapat meningkatkan kinerja lingkungan, yaitu dengan evaluasi. Baiklah, terima kasih pada teman-teman sekalian. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok 2 dari materi tersebut. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun dalam penyampaian presentasi. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.